Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Nur Rafiq selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Perkenalkan, nama saya Fauzan Abdul, NIM 2340151, Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Ingin memberikan ringkasan terkait UAS studi hadis. Langsung saja. Yang pertama, materi pertama yaitu hadis maudhu. Pengertian dari hadis maudhu yaitu hadis palsu atau tidak asli, tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW. Ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau dasar hukum karena tidak adanya dasar yang menjamin. Kriteria dari hadis maudhu yaitu adanya perawi yang dusta atau tidak jujur, kemudian ketika terdapat tanda-tanda pemalsuan hadis baik dari ucapan maupun tingkah laku perawi macam-macamnya. Yang pertama adalah seseorang mengatakan sesuatu yang keluar dari dirinya sendiri dan dihubungkan dengan Rasulullah. Yang kedua, menghukumi hadis sahih menjadi maudhu dan riwayat akan dimasukkan ke hadis maudhu. Latar belakang adanya hadis maudhu yaitu adanya hadis maudhu pada awal Islam tidak hanya disebabkan faktor politik, akan tetapi juga kepentingan personal yang manipulasi kekuasaan bagi umat Islam. Contohnya seperti hadis diriwayatkan Ibnu Jazm yang isinya bulan Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Rasulullah, dan Ramadan bulan umat Islam. Kemudian lanjut ke materi kedua yaitu sejarah imam ahli hadis dan karyanya. Yang pertama terkait Imam Bukhari. Nama asli beliau yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, lahir pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah di Bukhari, Uzbekistan. Gurunya adalah ayahnya sendiri yang juga murid dari Imam Malik bin Anas. Imam Bukhari hafal 15.000 hadis dan beliau wafat pada usia ke-60 tahun di Uzbekistan. Karyanya antara lain yaitu Al-Jami' As-Sahih, Al-Adab Al-Mufrad, dan At-Tafsir Al-Kabir. Yang kedua yaitu Imam Muslim. Nama aslinya yaitu Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, lahir di Naisabur, Iran sekitar 206 Hijriah. Salah satu guru Imam Muslim adalah Imam Bukhari. Imam Muslim mengumpulkan 300.000 hadis dan dipilah-pilih hingga menyisakan hadis yang sahih saja. Beliau wafat pada tahun 875 dalam usia 55 tahun dan dimakamkan di Iran. Karya yang terkenal dari Imam Muslim seperti yang sudah disebutkan di atas. Kemudian kita lanjut ke imam yang ketiga yaitu Imam At-Tirmidzi. Nama aslinya yaitu Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa, lahir pada 209 Hijriah di kota Tirmiz, utara Iran. Guru dari Imam Tirmidzi adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau wafat pada 13 Rajab 279 Hijriah di Tirmiz. Karyanya yang monumental adalah Kitab Al-Jami'. Kemudian imam yang keempat yaitu Imam Nasai. Nama aslinya adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib, lahir pada tahun 215 Hijriah di Khurasan. Masa kecil beliau dihabiskan untuk menghafal Al-Quran dan hadis. Beliau wafat tahun 303 Hijriah dan dimakamkan di Palestina. Karya yang terkenal adalah Kitab Sunan An-Nasai. Kemudian beralih ke imam kelima yaitu Abu Daud. Nama aslinya adalah Sulaiman bin Ash'ad bin Ishaq, lahir pada tahun 202 Hijriah di Sijisan. Masa kecil beliau dihabiskan untuk menghafal Al-Quran dan hadis. Beliau wafat pada 16 Syawal 275 Hijriah. Kemudian karyanya yang terkenal adalah Kitab As-Sunan yaitu Sunan Abu Daud. Kemudian yang keenam ada Ibnu Majah. Nama aslinya yaitu Abdullah Muhammad bin Yazid, lahir di Qazwin, Irak pada tahun 209 Hijriah. Ibnu Majah terkenal dengan kejujuran dan akhlak mulianya. Beliau wafat pada 273 Hijriah di Irak. Karyanya yang terkenal yaitu Kitab Sunan Ibnu Majah. Kemudian kita beralih ke materi ketiga. Materi ketiga tentang asbabul wurud,
Pengertiannya yaitu peristiwa atau pertanyaan yang ada pada saat hadis itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dan hanya sebagai sarana memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis. Kemudian macam-macam asbabul wurud. Ada dua. Yang pertama, sebab yang berupa ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sabdanya. Yang kedua, sebab yang berupa hadis. Pada saat itu terdapat suatu hadis, namun para sahabat susah memahaminya, lalu muncul hadis lain sebagai penjelas. Kemudian beralih ke materi keempat tentang tahammul wal ada, yaitu proses transmusi hadis. Pengertian dari tahammul wal ada yaitu proses periwayatan hadis, baik menerima atau menyampaikannya dengan sengaja yang melibatkan guru dengan murid. Juga perbedaannya, tahammul adalah membuka, menanggung, dan menerima hadis dari seorang guru atau ulama terdahulu dengan membaca atau mendengar. Sedangkan al-ada adalah mengajarkan hadis dari seorang guru kepada murid. Kemudian materi kelima tentang ilmu jarh wa ta'dil. Pengertiannya yaitu cabang ilmu yang membahas mengenai penilaian baik buruknya oleh pemoreksi hadis kepada perawi hadis. Dan macam-macam dari ilmu jarh wa ta'dil. Yang pertama, mutlak, yaitu rawi dengan jar atau celaan tanpa batas, maka dia dianggap cacat di setiap kegiatan. Kemudian yang kedua yaitu muqayyad, yaitu seorang perawi hadis dengan jar tersebut dikaitkan dengan hal tertentu. Manfaat dari ilmu jarh wa ta'dil itu untuk mengetahui dan menetapkan keadaan perawi, baik dari sifat terpujinya, sifat cacatnya, serta sebagai tolak ukur perawi, apakah hadis yang diriwayatkan diterima atau ditolak. Kemudian materi terakhir tentang takhrij hadis. Pengertian takhrij hadis adalah suatu proses penelusuran letak asal hadis pada sumber aslinya, serta menunjukkan sanadnya secara lengkap dan menyebutkan kualitas hadisnya. Dan adapun langkah-langkahnya yaitu pertama, menelusuri di kitab mana hadis yang ingin diteliti. Yang kedua, membuat bagian sanad periwayat hadis agar jelas silsilahnya. Yang ketiga itu memberi penilaian kualitas hadis. Dan macam-macam kitab takhrij, yaitu yang pertama takhrij hadis asy-syifa, kemudian takhrij hadis ihya, dan yang terakhir takhrij hadis al-Baidawi. Mungkin sekian untuk pengambilan nilai ujian akhir semester mata kuliah studi hadis. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.